Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Ibu Ika Korika Swasti selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dan teman-teman semuanya kelas E yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Andi Maulana dengan NPM 009, saya sendiri Anita Udiasa Fitri dengan NPM 011, Faradiba Jumhuri dengan NPM 014, Ferry Ardiansyah dengan NPM 016 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penarikan atau rekrutmen. Adapun subbab yang akan kita bahas yaitu yang pertama, apa sih pengertian, tujuan, dan maksud rekrutmen itu? Yang kedua, ada alasan dasar rekrutmen. Yang ketiga, rekrutmen dan pengaruh nilai. Yang keempat, pengaruh eksternal terhadap rekrutmen. Yang kelima, teknik rekrutmen. Dan yang terakhir yaitu studi kasus. Baik, untuk subbab yang pertama akan saya jelaskan. Pengertian rekrutmen. Penarikan merupakan bentuk kompetisi bisnis dan pada saat ini bisnis sangat amat kompetitif. Sebagaimana koperasi berkompetisi, mengembangkan, menghasilkan dan memasarkan produk atau jasa, mereka juga bersaing untuk mengidentifikasi, menarik, dan mempekerjakan orang yang qualified. Rekrutmen merupakan bisnis yang besar. Rekrutmen membangun persediaan tenaga kerja baru yang potensial yang dapat digunakan organisasi pada saat yang dibutuhkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penarikan atau perekrutan itu proses menghasilkan sejumlah pelamar yang berkualitas untuk pekerjaan di suatu organisasi atau perusahaan dari proses mencari, menemukan, dan menarik pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. Jadi, aktivitas penarikan dimulai pada saat calon mulai dicari dan berakhir pada saat lamaran mereka diserahkan. Tujuan pelaksanaan penarikan. Dalam praktiknya, pelaksanaan rekrutmen memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, di antaranya 1. Memperoleh sumber tenaga kerja yang potensial. Artinya, yang melamar ke perusahaan benar-benar pelamar yang memiliki potensi yang diharapkan perusahaan. Pelamar yang potensial maksudnya adalah pelamar yang sesuai dengan jumlah dan kualitas yang diharapkan. Nomor 2, memperoleh jumlah pelamar yang memenuhi kualifikasi. Artinya, yang melamar ke perusahaan benar-benar pelamar yang memenuhi kualifikasi yang disyaratkan. Terkadang dalam praktiknya, banyak surat lamaran yang masuk dianggap sampah karena tidak memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan. Yang diinginkan adalah pelamar yang memenuhi kualifikasi melimpah sehingga lebih bebas untuk memilih tenaga kerja yang diinginkan. Yang ketiga, menentukan kriteria minimal untuk calon pelamar. Artinya, pelamar harus benar-benar memenuhi persyaratan yang diinginkan perusahaan. Adanya persyaratan minimal yang harus dipenuhi pelamar adalah mutlak. Misalnya IPK, usia, pengalaman kerja, domisili, akreditasi lembaga, prodi, atau persyaratan lainnya. Pelanggaran terhadap kriteria minimal ini harus digugurkan sehingga tidak mengganggu persyaratan kualifikasi yang telah ditetapkan. Khusus untuk IPK jangan terlalu ketat karena standar penilaian relatif belum begitu baik. Adanya perguruan tinggi yang super ketat dan ada yang begitu longgar, sehingga tiap perguruan tinggi tentu diberikan toleransi IPK. Yang keempat, untuk kebutuhan seleksi. Untuk kebutuhan seleksi artinya yang memperoleh pelamar yang memiliki kualifikasi yang melimpah, maka proses seleksi akan lebih mudah karena memiliki banyak pilihan. Dengan kualifikasi pelamar yang tinggi tentu memberikan keuntungan dalam menentukan calon pelamar yang diinginkan. Intinya adalah bahwa tujuan dari rekrutmen digunakan untuk memperoleh dan menyediakan sejumlah tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan untuk kebutuhan seleksi. Dengan tersedianya calon tenaga kerja, selanjutnya adalah memilih tenaga yang sudah direkrut melalui proses seleksi. Adapun maksud dan pentingnya rekrutmen ini adalah yang pertama, menentukan kebutuhan penarikan tenaga kerja atau rekrutmen. Yang kedua, meningkatkan jumlah pelamar kerja secara efisien. Yang ketiga, membantu meningkatkan rating proses seleksi dengan mengurangi jumlah pelamar kerja yang underqualified atau overqualified. Yang keempat, mengurangi kemungkinan berhenti atau mutasi setelah diangkat. Yang kelima, memenuhi kewajiban organisasi melaksanakan program pemerataan kesempatan kerja. Baik, selanjutnya kita akan membahas sub kedua, yaitu tentang alasan dasar rekrutmen.
di mana proses rekrutmen dapat berjalan dalam organisasi karena adanya lowongan pekerjaan dan ada beberapa alasan, yaitu yang pertama, berdirinya organisasi baru. Berdirinya organisasi baru ini tentu akan menjadikan alasan oleh organisasi untuk merekrut karyawan yang baru untuk mengisi posisi lowongan pekerjaan yang ada dalam organisasi itu. Yang kedua, adanya perluasan kegiatan baru dalam organisasi. Adanya perluasan kegiatan organisasi ini akan membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak. Maka dari itu, organisasi ini akan membuka rekrutmen untuk mengikuti kegiatan yang bersangkutan. Biasanya dengan ketentuan tersendiri seperti adanya kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Yang ketiga, terciptanya pekerjaan dan kegiatan baru. Terciptanya pekerjaan baru dan kegiatan-kegiatan baru itu tentu saja akan membutuhkan tenaga kerja tambahan yang lebih banyak dari biasanya. Maka dari itu, organisasi ini akan melakukan perekrutan sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut selama kegiatan itu berlangsung. Yang keempat, adanya pekerja pindah ke organisasi lain. Adanya pekerja yang pindah ke organisasi lain, tentu akan ada posisi yang kosong di organisasi itu. Biasanya organisasi ini akan melakukan perekrutan internal atau dari eksternal. Jika organisasi tidak ingin mengeluarkan biaya yang banyak, biasanya organisasi akan memilih merekrut untuk posisi yang kosong itu dari sumber internal. Namun jika sumber internal ingin menempati posisi yang kosong itu, pasti tetap ada posisi yang kosong untuk karyawan lain, biasanya akan merekrut dari sumber eksternal. Yang kelima adalah adanya pekerja yang berhenti bekerja. Adanya pekerja yang berhenti bekerja, baik dengan hormat maupun dengan tidak hormat, sebagai tindakan punitif. Adanya pekerja yang berhenti secara terhormat atau tidak terhormat, biasanya akan membuat organisasi harus mencarikan penggantinya. Biasanya sistem ini dominan menggunakan sistem eksternal, dan jika berhenti secara terhormat, biasanya akan mendapatkan pesangon. Baik, selanjutnya subbab ketiga, yaitu rekrutmen dan pengaruh nilai. Setiap organisasi, terlepas dari ukuran, produk, maupun jasa yang dihasilkan, harus merekrut pelamar kerja untuk mengisi sebuah posisi. Pengisian kekosongan di dalam sebuah organisasi disebabkan oleh pertumbuhan, perubahan struktur dan fungsi, ataupun putaran karyawannya. Sebelum perusahaan dapat menyeleksi dan mengangkat pelamar yang mempunyai kualifikasi terbaik, terlebih dahulu harus direkrut orang-orang untuk pekerjaan yang tersedia. Prosedur seleksi karyawan yang efektif tergantung pada efektivitas proses rekrutmen. Kandidat-kandidat yang menonjol tidak akan dapat diseleksi manakala mereka tidak termasuk dalam kumpulan pelamar. Baik, kemudian adapun pengaruh nilai rekrutmen yang berdampak pada MSDM, yaitu yang pertama ada kondisi ekonomi, di mana kondisi ekonomi sangat berpengaruh terjadinya lapangan pekerjaan, baik di sektor publik maupun di sektor swasta, dan sekaligus menyebabkan meningkatnya tuntutan-tuntutan akan pelayanan publik. Misalnya, pada saat terjadi resesi ekonomi, lapangan kerja menjadi sangat langka, maka nilai efisiensi mendapat perhatian dan penekanan yang utama, dan kecenderungan orang untuk pindah kerja pun sangat menjadi berkurang. Kemudian yang kedua ada kondisi politik, di mana kondisi politik pun sangat mempengaruhi fungsi-fungsi dari MSDM, pergantian pimpinan-pimpinan politik dan juga para pejabat yang diangkat secara politik, perubahan pada prioritas program dan pelayanan, serta pergantian kebijaksanaan yang sangat berpengaruh terhadap MSDM. Orang cenderung mempengaruhi fungsi-fungsi MSDM berdasarkan keyakinan politiknya. Kemudian yang ketiga ada kondisi sosial dan budaya. Di sini segala perubahan yang terjadi pada lingkungan sosial budaya berpengaruh terhadap MSDM. Perubahan karakteristik demografis, pendidikan, keyakinan, nilai, kesemuanya pun menuntut perhatian dan penanganan tersendiri dalam MSDM. Misalnya, perubahan dalam jumlah tenaga kerja wanita di pasar tenaga kerja, atau penambahan usia manusia yang menambah jumlah orang tua. Semuanya menghendaki adanya perlakuan tertentu melalui MSDM. Kemudian yang keempat, kondisi teknologi, di mana teknologi ini sangat mempengaruhi fluktuasi lapangan pekerjaan. Setiap perubahan teknologi akan membawa dampak yang bermuara pada dua hal, yakni yang pertama, pada satu sisi perubahan teknologi bisa membantu menciptakan lapangan pekerjaan baru. Kemudian pada sisi yang lain, dan barangkali merupakan sisi negatifnya, yaitu
perubahan teknologi bisa membawa akibat terjadinya pengurangan lapangan pekerjaan dan pengangguran, karena banyak pekerja yang tadinya dikerjakan dengan tenaga kerja, yaitu tenaga manusia, sekarang mulai dikerjakan menggunakan mesin. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang subbab keempat, yaitu tentang pengaruh eksternal terhadap rekrutmen. Jadi, tidak ada satupun organisasi yang boleh mengabaikan apa yang terjadi di sekitarnya. Artinya, dalam mengelola organisasi, faktor-faktor eksternal atau lingkungan harus mendapatkan perhatian. Juga dalam merekrut tenaga kerja baru. Contoh dari faktor eksternal dalam proses rekrutmen yaitu yang pertama ada tingkat pengangguran. Apabila tingkat pengangguran tinggi, maka para pencari tenaga kerja dapat bertindak lebih selektif karena banyaknya pencari tenaga kerja yang melamar. Mungkin banyak di antaranya yang memenuhi persyaratan melebihi ketentuan organisasi untuk mengisi lowongan yang tersedia. Sebaliknya, apabila tingkat pengangguran rendah, maka para pencari tenaga kerja tidak tepat jika jual mahal karena para pencari pekerjaan tidak selalu sikar memperoleh pekerjaan sesuai dengan pendidikan, pelatihan, dan juga pengalamannya. Yang kedua ada kedudukan organisasi, di mana para pencari tenaga kerja baru via organisasi lain yang bergerak di bidang kegiatan yang sama atau menghasilkan barang dan jasa yang sejenis. Posisi organisasi dibandingkan dengan organisasi lain yang bergerak dalam kegiatan sejenis dapat digolongkan pada 3 keadaan, yaitu lebih kuat, relatif sama, dan juga lebih rendah. Kedudukan relatif suatu organisasi menentukan sikap para pencari tenaga kerja dalam menyelenggarakan rekrutmen. Yang ketiga, langka tidaknya keahlian atau keterampilan tertentu. Di pasaran kerja, tersedia tidaknya orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tertentu bukanlah hal yang konstan. Artinya, bisa saja terjadi bahwa pada suatu ketika terjadi kelangkaan orang yang memiliki keahlian dan keterampilan tertentu. Dalam hal ini, sikap dan tindakan para pencari tenaga kerja baru pasti berbeda dengan jika tidak menghadapi suasana kelangkaan. Yang keempat, ada proyeksi angkatan kerja pada umumnya. Berkaitan dengan faktor demografi seperti laju pertumbuhan pendudukan, komposisi penduduk, jumlah dan jenis luaran lembaga-lembaga pendidikan, persentase penduduk yang termasuk kategori angkatan kerja, dan sebagainya. Para pencari tenaga kerja akan dapat memperkirakan apakah jumlah pelamar akan banyak atau tidak dengan kualifikasi yang bagaimana. Kemudian yang terakhir yaitu poin kelima, yaitu peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Berbagai peraturan perundang-undangan merupakan faktor eksternal yang harus diperhitungkan dan ditaati, misalnya mengenai upah minimum, upah lembur, ketentuan memperkerjakan wanita dalam persentase tertentu, larangan memperkerjakan wanita di malam hari, hak cuti pegawai, ketentuan mengenai cuti hamil bagi wanita yang sudah melahirkan, juga larangan atau pembenaran memperkerjakan tenaga asing. Selanjutnya kita akan membahas subbab kelima, yaitu tentang teknik-teknik perekrutan, di mana terdapat 2 macam teknik rekrutmen yang sangat populer dilaksanakan, baik sektor publik maupun sektor swasta, yaitu yang pertama terdapat teknik sentralisasi. Teknik ini merupakan sebuah teknik untuk rekrutmen yang mana dikelola oleh satu bagian dalam suatu perusahaan yang didasarkan dari departemen itu sendiri. Biasanya dilihat dari segi manajemennya. Namun, bagi beberapa perusahaan, teknik ini dinilai kurang begitu efektif. Hal tersebut karena memiliki beberapa kendala, seperti tidak memiliki kontrol dan juga kendali dari rekrut ini. Teknik sentralisasi harus memiliki informasi yang akan dimasukkan dalam penerimaan pegawai, seperti data-data berikut. Yang pertama, jenis pekerja. Kedua, klasifikasi dan besarnya gaji. Yang ketiga, lokasi tugas di dalam organisasi. Yang keempat, garis besar kewajiban-kewajiban kerja. Yang kelima, kualifikasi minimal pekerja. Yang keenam, tanggal waktu mulai bekerja. Yang ketujuh, prosedur lamaran. Dan yang terakhir, kedelapan, tanggal ditutupnya penerimaan lamaran. Selanjutnya yang kedua terdapat teknik rekrutmen desentralisasi. Teknik ini merupakan teknik dalam merekrut calon tenaga kerja yang mana pengelolaannya diserahkan kepada masing-masing dari departemen yang membutuhkan tenaga kerja.
Teknik ini sendiri memiliki tujuan untuk bisa mendapatkan calon tenaga kerja yang profesional dan sesuai dengan standar bagian masing-masing. Untuk beberapa perusahaan beranggapan bahwa teknik ini cukup efektif untuk dilakukan. Hal tersebut karena nantinya setiap bagian yang membutuhkan tenaga kerja akan dapat menilai setiap pelamar kerja tersebut dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari suatu departemen tersebut. Namun, teknik ini juga memiliki beberapa kendala, seperti pihak dari pusat tidak memiliki kontrol dari teknik ini sehingga pihak pusat tidak tahu-menahu mengenai pelamar kerja tersebut. Alasan yang digunakan biasanya adalah: yang pertama, jumlah pegawai yang akan direkrut terbatas. Yang kedua, kualifikasi dan tipe-tipe jabatan yang perlukan khas. Yang ketiga, dibutuhkan spesialisasi tertentu pada masing-masing suatu kerja. Baik, yang terakhir kita akan menjelaskan mengenai studi kasus mengenai rekrutmen di PT Pasifik. PT Pasifik berencana untuk memperluas daerah pendistribusian perusahaan dengan tujuan meningkatkan produktivitas penjualan perusahaan. Pegawai sales saat ini yang berjumlah 3 orang dianggap perusahaan belum dapat mengcover seluruh wilayah pendistribusian saat ini. Maka dari itu, PT Pasifik ingin menambah jumlah pegawai sales menjadi 6 orang untuk dapat mengcover seluruh wilayah pendistribusian saat ini, serta memperluas dan menjangkau wilayah pendistribusian ke pulau atau kota yang belum pernah dimasuki sebelumnya. Proses rekrutmen pegawai sales yang digunakan PT Pasifik adalah menggunakan metode referensi dari para pegawai yang bekerja saat ini dan para rekan bisnis. Metode seleksi yang digunakan PT Pasifik adalah penyaringan prakerja, wawancara, dan memberi masa percobaan kerja selama 3 bulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dikemukakan beberapa saran dari peneliti sebagai berikut. Yang pertama, PT Pasifik perlu memperluas metode perekrutan pegawai sales dengan menggunakan metode perekrutan melalui sekolah atau universitas maupun memasang lowongan melalui media atau iklan agar mendapatkan pegawai sales yang lebih terdidik, terlatih, dan profesional. Yang kedua, PT Pasifik perlu melakukan pemeriksaan kembali terhadap hasil wawancara. Yang ketiga, PT Pasifik sebaiknya menggunakan formulir surat lamaran karena tujuan dari formulir surat lamaran adalah pengumpulan informasi tentang profil pelamar dalam bentuk yang seragam. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan kalau ada pertanyaan dari teman-teman, kami persilahkan melalui kolom komentar. Jangan lupa untuk menyebutkan kelompok berapa dengan format nama, yaitu nama lengkap, _, 3 NPM terakhir, _kelas.